Jangan remehkan kekuatan receh ya. Receh walaupun cuma sedikit, kalau dikumpulkan lama-lama juga jadi banyak. Coba deh buka-buka dompet kamu. Pasti ada uang kembalian sisa. Nah, kayak gini, aku punya receh-receh nih dari kembalian. Atau di mobil, kadang-kadang kita suka nyimpen uang receh kan di mobil. Untuk parkir atau untuk Mister Cepek ya. Kayak gini nih. Lumayan kan kalau banyak begini. Kita ambil deh, dikumpulin. Kadang-kadang ada uang kertas. Nah, ini bisa sekalian nabung banyak. Atau kadang kamu pulang terus ada uang receh di saku, terus main keluarin aja deh, taruh di meja. Uang recehnya dikumpulin, bisa kita simpen di toples kayak aku ini. Atau kamu bisa pakai celengan. Setiap hari bisa antara 1.000 sampai 5.000. Dan 1 bulan kemudian penuh deh toplesnya tuh. Ini udah aku ikat satu-satu gini ya, per 10 biji. Banyak kan? Oke, kita hitung dulu ya uangnya. Kalau udah dikumpulin per 10 biji, gampang hitungnya. Hai, tadi udah lihat ya, aku ngitung uang receh yang aku kumpulin selama 1 bulan. Tadi ada uang koin 1.000-an, itu kekumpul ada 5 pack gitu, jadi 50.000. Terus ada uang 500-an, kekumpul juga sekitar 9 ya, 9 pack. Ditambah ada receh-receh, jadi totalnya semuanya ada 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah tadi mau aku beliin emas ceritanya nih. Kamu juga bisa ya kumpulin uang receh setiap hari. Simpen aja di dompet atau di stoples kayak aku tadi ya, atau di celengan anak gitu. Dihitung setiap akhir bulan berapa. Atau kamu bisa targetin harian. Jadi setiap hari mau nabung berapa. Misalnya nih, kamu mau nyisihin uang 150.000 sebulan untuk beli emas. Berarti tinggal dibagi 30 hari, jadi 5.000 satu hari. Satu hari cukup nyisihkan 5.000 biar kekumpul 150.000 rupiah pada akhir bulan. Atau 100.000 aja deh, nggak sanggup kalau 150, ya berarti satu hari 3.400 rupiah ya. 100.000 dibagi 30. Oh nggak bisa juga ya, udah 2.000 setiap hari, 2.000 kali 30 hari jadi 60.000 rupiah. 60.000 emang bisa beli emas? Sekarang emas batangan minimal belinya berapa sih? 1 gram ya kalau yang batang. Ada sekarang emas mini itu kalau nggak salah bisa sampai paling kecil 0,01 gram, sekitar 50.000 rupiah ya. Kamu juga bisa membeli emas dalam jumlah yang kecil-kecil ya, dicicil tanpa harus menyimpan dalam bentuk fisik. Caranya dengan tabungan emas digital. Dengan tabungan emas digital ini, kamu bisa mencicil sesuai dengan kemampuan kamu. Bisa beli setiap minggu, setiap 2 minggu, atau setiap bulan. Berapa uang yang ada saat itu. Misalnya, kamu baru dapat uang bonus atau ada pendapatan yang agak banyak hari ini dari usaha kamu, itu bisa langsung dibelikan. Atau dengan cara seperti aku tadi, aku kumpulin aja receh-receh. Setiap bulan aku belikan tabungan emas lewat tabungan emas digital. Keuntungannya apa sih kalau kita menabung emas secara digital? Tentu saja pertama tadi kita bisa mencicil ya, dan kita bisa lihat saldonya berapa, karena itu seperti buku tabungan gitu ya. Ada saldonya dikonversikan ke dalam bentuk emas. Jadi kalau misalnya 0,01 gram itu 50.000, di situ nanti akan bertambah saldo emas kita 0,01 gram. Jadi ada dalam rupiah, ada dalam bentuk saldo gram. Kemudian tidak ada biaya cetak. Karena kalau kita beli emas batangan atau koin kan ada ongkos cetak tuh. Kalau di tabungan emas digital tidak ada. Terus untuk belinya juga praktis. Kalau emas batangan atau koin kita harus pergi ke toko atau ke agen aneka tambang ya, untuk membeli emas batangan atau koin. Jadi kita harus pergi ke sana, transfer uang atau bayar cash seperti itu. Terus kita harus bawa pulang nih fisik emasnya. Tapi kalau tabungan emas digital kita bisa beli
online. Karena via online, kamu bisa transaksi kapan aja, 24 jam sehari. Jadi kalau tengah malam, aku mau nabung emas gitu ya, langsung bisa eksekusi saat itu juga. Kemudian, seperti tadi aku bilang, kita bisa beli atau bisa setor ya, top up istilah lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Ada yang bisa mulai dari Rp500. Kemudian, selisih harga jual dan belinya bisa kita pantau. Untuk yang belum tahu, harga jual dan harga beli itu apa? Harga jual itu adalah harga kita menjual ke toko atau buyback ya istilah tokonya. Kemudian kalau harga beli itu harga yang kita bayarkan kalau kita membeli emas tersebut. Biasanya itu ada selisihnya. Tentu saja harga kita menjual lebih rendah daripada harga kita membeli. Jadi kalau kita mencari toko atau tabungan emas digital, cari yang spreadnya atau selisih antara harga jual dan belinya itu kecil. Kemudian keuntungannya lagi tabungan emas digital, biaya penyimpanannya cukup rendah ya. Kalau kita menyimpan emas batangan yang mungkin agak banyak, kan was-was kalau di rumah, kita harus menyimpannya di safe deposit box SDB di bank ya. Itu kan biayanya lumayan mahal, per tahun bisa ratusan ribu. Sedangkan kalau di tabungan emas digital itu setahun hanya mungkin sekitar 30 ribuan ya. Terjawab ya tantangan aku, kamu bisa nabung uang receh untuk membeli emas. Ayo semangat, sisihkan uang receh kamu setiap hari supaya di akhir bulan kamu bisa beli emas lewat tabungan emas digital. Buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelumnya mengenai investasi emas itu masih menguntungkan nggak sih? Lihat dulu ya di sini. Kalau kamu sudah nonton video aku, kamu ada bayangan seperti apa sih investasi emas seharusnya, apakah cocok dengan tujuan keuangan kamu, dan harus seperti apa caranya, bagaimana caranya, berapa lama. Makanya tonton dulu video itu ya. Pertanyaannya sekarang, gimana sih cara milih tabungan emas digital yang bagus? Aku sudah mempelajari beberapa provider tabungan emas digital. Di sini aku nggak jelaskan semua provider tabungan emas digital ya, karena banyak banget. Jadi aku pilih yang benar-benar sudah punya nama atau meyakinkan ya berdasarkan hasil penelitian aku. Terus aku juga mau menyampaikan disclaimer di sini ya, aku ini bukan di endorse dan tidak menyarankan kamu untuk memakai provider tertentu ya. Jadi ini aku kasih beberapa clue ya, beberapa petunjuk apa aja sih yang harus diperhatikan untuk memilih provider tabungan emas digital. Tentunya setiap provider ini beda-beda ya layanannya, jadi tergantung pada kebutuhan kamu masing-masing. Di sini aku memilih ada 5 provider. Pertama itu adalah Pegadaian, kamu pasti udah tahu ya Pegadaian ya, terkenal kan. Terus yang kedua adalah Indogold, kemudian ada Tokopedia Emas, terus yang keempat ada Peluang, dan yang terakhir adalah Tamasya. Aspek pertama atau syarat pertama yang paling penting nih kalau kamu memilih provider tabungan emas digital adalah legalitasnya. Apakah ini berbadan hukum yang sah, mempunyai izin untuk beroperasi atau tidak. Yang pertama, Pegadaian, pasti sudah pada tahu ya, PT Pegadaian adalah BUMN, jadi sudah terjamin ya milik pemerintah. Pegadaian juga sudah mengantongi izin OJK sebagai usaha gadai. Yang kedua ada Indogold. Indogold ini juga sudah mengantongi izin OJK sebagai usaha gadai. Kemudian Tokopedia Emas. Tokopedia Emas ini bekerja sama dengan Pegadaian ya, jadi ya sudah terjamin ya. Untuk Tamasya dan Peluang, karena mereka melakukan usaha jual beli emas, jadi mereka memperoleh izin dari Bapepti, bukan OJK ya, dari Bapepti. Bapepti ini adalah badan di bawah Kementerian Perdagangan. Sedangkan untuk Tamasya juga punya izin Kominfo selaku perusahaan fintech. Jadi sudah oke ya, 5 yang aku pilih ini memang sudah ada legalitasnya ya. Kemudian faktor kedua yang harus kita perhatikan adalah beneran ada emasnya nggak sih? Jadi kalau kita beli emas ya dalam bentuk tabungan, itu harusnya provider itu beli emas fisiknya, bener-bener beli gitu. Dimana kita menabung emas atau menginvestasikan emas ke perusahaan itu, tapi perusahaan itu tidak punya backup emasnya, mereka tidak punya fisik emasnya di perusahaan mereka. Nah itu namanya investasi bodong ya, jadi harus hati-hati, kita harus lihat izinnya dulu ya. Untuk kelima provider ini, mereka 5-5-nya punya penyimpanan emas beneran ya. Untuk Pegadaian kamu pasti sudah tahu lah ya, pasti sudah terjamin, itu memang sudah bertahun-tahun mereka mengadakan Pegadaian emas, jadi memang menyimpan fisik emasnya. Kemudian untuk Indogold ini bekerja sama dengan PT Aneka Tambang, jadi mereka membelinya langsung ke PT Aneka Tambang. Kemudian Tokopedia Emas bekerja sama dengan Pegadaian, jadi udah jelas ya. Untuk Tamasya sama dengan Indogold, dia menyimpan emasnya di PT Aneka Tambang. Terakhir adalah Peluang ini menyimpan komoditi emasnya di Clearing Berjangka Indonesia, KBI. Ini juga BUMN ya.
Untuk saldo minimal ada nggak sih? Ada, rata-rata untuk semua provider tadi adalah 0,01 gram. Dan semua provider mengenakan biaya untuk penyimpanan ya, tapi relatif rendah, sekitar 30 ribuan per tahun. Nah, setiap kamu menabung, berapa sih jumlah minimal top up-nya? Bervariasi ya untuk tiap provider. Untuk Pegadaian adalah 0,01 gram atau setara Rp50.000 minimal. Kemudian untuk Indogold malah rendah sekali, cuma Rp500. Untuk Tokopedia Emas juga cukup rendah, hanya Rp5.000 sekali setor. Sedangkan Tamasya minimal penyetoran adalah Rp10.000. Dan untuk Peluang sama dengan Pegadaian ya, 0,01 gram atau setara Rp50.000. Jadi kalau kamu nggak mau nunggu uang mengumpul dulu, langsung pingin setor aja setiap ada uang Rp5.000 atau Rp10.000, bisa nih untuk beberapa tabungan tadi. Gimana kalau kamu mau jual kembali atau menarik uangnya ya, menarik dalam bentuk uang? Bisa, cuma kamu harus perhatikan kalau kamu ada rencana untuk menarik kembali tabungan emasmu dalam bentuk uang ya atau rupiah, kamu harus bandingkan spreadnya atau selisih antara harga jual dan harga beli. Untuk Pegadaian dan Peluang lumayan rendah ya, hanya 3% selisih antara harga jual dan beli, sedangkan Indogold 4%. Untuk yang lain aku belum menemukan ya berapa spreadnya. Khusus untuk Pegadaian dan Tamasya, kamu juga bisa transfer dalam bentuk emas loh. Kemudian seandainya kamu pengen cetak nih dalam bentuk emas koin atau emas batangan ya, bisa. Untuk kelima provider ini bisa semua kecuali Tokopedia ya, yang lain bisa, tapi dikenakan biaya cetaknya dan juga nanti ada ongkos kirim. Info tambahan lain nih untuk Tamasya ini sudah syariah ya, mengikuti azas syariah. Keunggulan lainnya yaitu untuk Indogold. Untuk Indogold ini kamu bisa sistem mencicil. Jadi kamu bisa mengunci harga di satu harga sekarang nih. Mungkin kamu takut ke depannya harga naik ya, sekarang dikunci harganya misalnya 900.000. Nah, dengan harga 900.000 ini kamu bisa cicil selama maksimal 36 bulan. Sedangkan untuk Tokopedia ada juga nih keunggulannya ya. Contohnya adalah kita bisa dapat voucher dari Tokopedia untuk suatu pembelian barang kalau mencapai target saldo emas tertentu. Dan kamu juga bisa buat kado emas ya, kamu bisa kirim kado emas ke saudara atau ke rekan kamu lewat akun Tokopedianya. Fitur lainnya yang juga menarik adalah member. Jadi untuk Indogold dan Tokopedia ini ada level membership ya, ada 3 macam level membership. Semakin tinggi levelnya tentunya biaya penyimpanan semakin besar, tapi keuntungan yang diperoleh oleh nasabah semakin banyak. Sudah jelas ya, kelima provider tabungan emas digital tadi, kamu bisa pilih sesuai dengan keinginan kamu yang mana yang paling sesuai. Oh iya, beberapa bisa langsung daftar secara online, tapi khusus untuk Pegadaian, kamu harus datang langsung ke kantor Pegadaian ya untuk verifikasi. Lebih baik lagi kalau kamu bisa coba-coba beberapa tabungan emas digital ini. Aku rencana mau coba 2 nih ya, Tokopedia Emas dan mungkin Peluang ya. Nanti aku mau cek dulu yang mana yang paling cocok buat aku. Nanti aku akan coba untuk nabung rutin dan bulan depan aku update ya seperti apa hasilnya. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa ya dicoba tabungan emas digital dengan mengumpulkan uang receh kamu. Mulai besok dikerjakan ya, nanti tolong update sama aku, komen aja di bawah ya. Teman-teman, tonton video aku yang lain tentang tips-tips keuangan ya, semua sangat penting buat kehidupan kamu. Jangan pernah lewatkan video aku berikutnya, makanya klik lonceng biar nggak ketinggalan. Subscribe, like, comment, and share ke WA group dan sosmed kamu. Terima kasih, see you!